Hidup ini cuma dua, kanan, kiri, siang, malam, panas, dingin, surga, neraka, dan begitulah seterusnya. Kami menjadikan hidup ini, kata Rasulullah, firman Allah, berpasang-pasangan. Bila tidak kanan, pasti kiri. Di akhirat, bila tidak surga, pasti neraka. Di dunia, jika tidak jalan yang benar, pasti jalan yang salah. Ibarat Allah yang kami muliakan, jika di dunia melangkah ke jalan yang salah, masih ada harapan mundur untuk memperbaiki langkah menuju jalan yang benar. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari sebelah barat, masih ada harapan memperbaiki diri, taubatan nasuha. Namun apabila nyawa sudah terpisah dari badan, kita sudah masuk ke alam barzakh, kiamat sudah terjadi, maka saat itu tempat tidak akan ada yang ketiga. Kalau tidak surga, pasti neraka. Pemimpin ahli surga adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin neraka adalah al-mal'un iblis la'natullah alaihi. Hadirin wal hadirat, mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, akramanallahu jami'a. Saya mau bercerita sebentar tentang iblis. Ada yang pernah berkenalan dengan sama iblis? Ada yang pernah berjumpa iblis? Mau? Kalau mau, saya carikan jalannya. Iblis telah datang kepada nabi-nabi yang agung dan mulia, kepada rasul-rasul yang terkenal. Dan iblis, wahai bapak ibu yang kami muliakan, jawab, nanti di akhirat iblis dalam surga apa di neraka? Dari mana tahu? Tahu dari mana? Iblis nanti masuk neraka, tahunya dari mana? Jawab. Iblis ini termasuk makhluk Allah yang beriman kepada Allah atau kafir kepada Allah? Mohon dijawab, silakan. Dari mana tahunya? Dari Al-Quran, surah Al-Baqarah, Masya Allah. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Seluruh malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Dia menolak perintah Allah dan dia melihat dirinya lebih hebat, lebih besar daripada Adam. Fakana minal kafirin. Adalah iblis itu termasuk di antara makhlukku yang kafir. Jadi Al-Quran langsung mengatakan iblis kafir. Pertanyaannya, siapa yang menyangka kalau ternyata sebelumnya iblis ini adalah makhluk Allah dari bangsa jin yang derajatnya disetarakan oleh Allah dengan para malaikat. Dan namanya semula bukan iblis. Nama aslinya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir adalah Azazil. Dia bangsa jin. Jadi Bapak Ibu, ini kalau bukan Al-Quran yang menceritakan, mungkin kita tidak akan pernah menemukan hakikat ilmu kebenaran. Al-Quran bercerita, yang pertama sekali menghuni bumi ini sebelum manusia diciptakan oleh Allah adalah bangsa jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan makhluk paling pertama menghuni bumi ini, yaitu bangsa jin. Dan setelah itu aku ciptakan manusia, melainkan seluruhnya untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat ini terbongkar rahasia besar. Yang pertama sekali menghuni bumi sebelum kita manusia adalah bangsa jin. Tapi bangsa jin ketika itu masih berwujud kasar, masih berbentuk tulang dan daging seperti kita.
bisa dilihat, dapat disentuh, bisa disakiti. Waktu itu. Cuma kerjaan mereka apa? Membuat kerusakan di muka bumi. Bertumpahkan darah, suka berperang, membunuh di mana-mana. Bermaksiat kepada Allah siang dan malam. Sehingga para malaikat yang di langit tidak senang, tidak ridha. Mereka marah, murka melihat Allah siang malam dimaksiati di bumi. Para malaikat gundah gulana, geram dan marah. Mereka minta kepada Allah, Ya Rabb, kami tak sanggup melihat engkau dimaksiati. Lalu Allah punya rencana. Allah panggil jin yang paling soleh di bumi, namanya Azazil, naik ke langit. Dipanggil ke langit, dan Allah mengatakan, Hai Azazil, saya berikan kepada kamu kepercayaan, pimpin para malaikatku, perangi seluruh bangsamu yang ada di bumi. Habisi mereka semua. Dan kalau ada di antara bangsa jin di bumi yang lari ke hutan-hutan, ke lembah-lembah, lari ke gunung-gunung, sembunyi dalam gua-gua, masuk ke pulau-pulau, biarkan, tidak usah dikejar. Tapi mana yang nampak, habisi, musnahkan seluruhnya. Azazil, pegang perintah ini. Siap ya Allah. Azazil pun memimpin para malaikat turun ke bumi, dan seluruh jin yang ada di muka bumi dihabisi. Ya, yang lari ke hutan, lari ke gunung-gunung, masuk ke pulau-pulau, ke lembah-lembah, sembunyi di gua-gua dan sebagainya, tidak diburu sesuai dengan perintah Allah. Selesai itu bumi ini menjadi lengang dan sepi. Allah perintahkan Azazil dengan para malaikat naik kembali ke langit. Lalu Allah berfirman selang beberapa waktu, Wa idza qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat yang ada, termasuk Azazil ada di situ. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin ciptakan makhluk baru yang akan menggantikan fungsi jin sebelumnya di bumi. Khalifah itu artinya adalah pengganti. Itu arti khalifah ya, pengganti. Khalifatun Nabi, pengganti Nabi. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu khalifah, itu artinya pengganti. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan makhluk baru yang tugasnya menggantikan bangsa jin sebelumnya untuk memakmurkan bumi, untuk mengisi bumi, dan untuk menyembah aku di muka bumi. Saat itu disampaikan oleh Allah. Sebelumnya malaikat-malaikat ini tidak ada masalah. Setiap perintah Allah mereka tidak pernah memperbincangkan untuk didiskusikan, apalagi berniat untuk menolak, itu nggak pernah. Tapi si Azazil yang di dalam dadanya ada nafsu, yang di dalam dadanya ada rasa risau. Kenapa dibasmi semua jin lalu diciptakan makhluk baru untuk menggantikan posisi kami? Iblis akhirnya menimbulkan kegelisahan itu ke dalam dada para malaikat. Apa kata iblis? Apa kata Azazil? Ya, Azazil ini nanti akan menjadi iblis. Apa kata Azazil? Coba sampaikan kepada Allah. Nanti Allah kembali akan dimaksiati di muka bumi. Jin dihabisi karena mereka bermaksiat kepada Allah. Jadi tolong sampaikan pada Allah, ini pengajuan kita. Cukuplah kita yang ada dari makhluk Allah, kita setia menyembah Allah. Maka para malaikat pun berbicara dan mengatakan kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kami tak sanggup melihat engkau dimaksiati. Kami tak rela melihat engkau dimaksiati. Ya Allah, kami setia selama ini menyembahmu. Kami mensucikan engkau. Kami mengagungkan engkau. Tolong ya Allah, jangan ciptakan lagi makhluk yang lain untuk mengisi bumi beribadah kepadamu. Biar kami saja sebagai hamba-hamba penyembahmu. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dengan ilmu saya punya rencana yang kalian semua tidak tahu. Maka Allah pun menciptakan Adam dari tanah liat.
Setelah Adam diciptakan, wow, ternyata tampang Adam ini keren abis. Bapak Ibu mau tahu seperti apa bentuk jin yang asli? Termasuk Azazil. Mau tahu? Mau tahu? Pernah jumpa belum? Oh, yang dilihat di film-film, di TV-TV itu bohong. Yang benar, tampang mereka jauh lebih ketinggalan daripada tampang Nabi Adam dan kita semua. Adam dan kita semua Allah umumkan dalam Al-Quran surat At-Tin. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Coba lihat, kita ini indahnya luar biasa. Pernah lihat monyet belum? Sudah. Tahu seperti apa bentuk monyet dibanding kita, cakepan yang mana? Hah? Jujur, ayo, cakepan yang mana? Monyet apa kita? Seberapa cakep kita dibandingkan monyet? Tidak ada tandingannya. Maaf ya, maaf, minta maaf. Apalagi bangsa jin yang hadir di pengajian ini. Saya mau sampaikan, minta maaf, semoga Allah ampuni saya. Menurut hadis-hadis Nabi, bentuk bangsa jin itu tidaklah lebih cakep daripada monyet. Iko Ustaz kuah kaji nyoko kecek bangsa jin yang ada di siko. Nyobuka kedok kami. Biar, karena ini Nabi yang menceritakan. Ketika Adam diciptakan, Masya Allah. Mulai dari postur, sampai kepada wajah. Ditambah lagi Adam diberikan kecerdasan dan ilmu yang lengkap. Wahai Bapak Ibu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam seluruh ilmu. Maka Bapak Ibu harus tahu nenek moyang kita, Adam ini, apa yang dia tidak tahu. Seluk-beluk tentang angin, tentang air, tentang tanah, tentang pohon, tentang besi, tentang apa saja. Adam alaihissalam tahu dan ilmunya ada. Jangan Bapak Ibu pikir Nabi Adam tidak bisa buat baju. Nabi Adam tidak bisa buat rumah. Semuanya dibuat dengan sangat mudah. Karena Nabi Adam diberikan ilmu yang sangat lengkap. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Lalu Allah tantang para malaikat. Termasuk si Azazil. Sini. Seluruh malaikat. Sini kumpul. Termasuk Azazil. Ini Adam. Saya sudah bekali dia dengan ilmu pengetahuan yang banyak. Termasuk ilmunya tentang saya. Allah uji para malaikat, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kalau ini bagaimana cara membuatnya? Kalau ini bagaimana cara mengatasinya? Kalau ini bagaimana? Para malaikat yang kapasitas keilmuannya terbatas, sesuai dengan yang Allah ajarkan saja, banyak tak mampu menjawab, termasuk si Azazil. Tapi Adam alaihissalam, setiap ditanya, Adam menjawab. Dan jawabannya benar. Ditanya tentang angin, ditanya tentang awan, ditanya tentang laut, ditanya tentang tanah, ditanya tentang besi, ditanya tentang api, ditanya tentang apa saja, bahkan ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, Adam menjawab dengan sempurna. Disitulah para malaikat sadar, ini bukan makhluk biasa yang Allah ciptakan. Bukan hanya tampangnya saja yang keren, tetapi ilmunya juga dalam. Lalu apa kata Allah? Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Coba kalian sanggup tidak menjawab pertanyaan saya? Apa jawaban para malaikat? Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha suci Engkau. Ilmu kami terbatas sebatas Engkau ajarkan. Sementara Adam tahu semua. Tahu semua Adam. Awas ya, malaikat tidak punya rasa dengki di hatinya. Tidak punya rasa dengki. Tidak punya sakit hati. Tidak punya dendam. Memang dia tidak memiliki, malaikat-malaikat tidak punya hawa nafsu. Beda dengan Azazil. Azazil menyimpan suatu rasa dalam dadanya. Rasa sakit, rasa dengki, rasa sakit, rasa dengki, rasa sakit hatinya dan dengki. Allah Maha tahu ada apa dalam dada Azazil. Padahal Azazil sebelumnya soleh, taat. Saking solehnya disetarakan derajatnya dengan para malaikat. Allah ingin membuktikan siapa sebenarnya Azazil ini. Maka Allah perintahkan para malaikat, wa idh qulna lil malaikah usjudu li Adam.
Ingatlah ketika kami perintahkan seluruh malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Bagaimana jawabannya? Tanggapan para malaikat gimana? Ketika Allah perintahkan sujudlah kalian kepada Adam, ini perintah Allah loh ya. Perintah Allah, bukan perintah bapak, bukan perintah ibu, bukan perintah komandan, bukan perintah majikan, pimpinan, bukan. Allah langsung yang perintahkan. Seluruh malaikat usjudu li Adam, termasuk iblis, disuruh sujud kepada Adam. Allah lanjutkan ayatnya, fasajadu. Fa di sini adalah fa fujaiyah. Fa menandakan spontan, langsung total seluruh malaikat fasajadu. Langsung sujud kepada Adam. Nggak pakai diskusi dulu. Bah-bah ancak, sujud apa enggak? Hah? Berunding dulu, poting suara dulu, rancaknya sujud apa enggak? Enggak begitu. Langsung mereka sujud. Ini tanda sami'na wa ata'na. Saat itu mendengarkan perintah, saat itu mereka tunduk dan patuh. Fasajadu. Siapa yang tidak mau sujud? Illa iblis. Kecuali iblis. Nah, Azazil diberi nama baru oleh Allah, yaitu iblis. Dari ablasa yublisu iblisa. Artinya adalah makhluk yang sangat putus asa dari rahmat Allah. Iblis. Lalu dalam surah Al-A'raf Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam idh amartuk. Hai iblis, apa yang menjadikan engkau keberatan menjalankan perintahku? Aku yang perintahkan kamu. Hai iblis, sujud kepada Adam. Kenapa kamu tidak mau? Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu. Ya Allah, aku ini lebih baik daripada Adam. Aku lebih senior. Aku lebih besar. Aku lebih teruji sebelumnya, ya Allah. Aku ini lebih tua, lebih berumur daripada Adam. Ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api, Adam kau ciptakan dari tanah liat. Masa iya api yang terhormat? Coba pikir baik-baik ya Allah. Allah udah kan diajarnya. Coba pikir baik-baik ya Allah. Api itu kan unsur yang lembut, lunak, tapi nggak bisa dipermainkan. Letaknya selalu di atas. Lah tanah liat kan di bawah ya Allah. Hitam, bau, kotor. Adam kau ciptakan dari tanah, aku dari unsur api. Masa iya api sujud pada tanah? Ini nggak masuk akal perintahmu ya Allah. Itu lo kecil bilih gue pak. Ya bu ya, Allah lo kan diajarnya. Nggak ada nih ya Allah. Di situ aba wastakbar. Enggan dia menjalankan perintah Allah. Wastakbar, dan dia melihat dirinya lebih besar daripada Adam. Wa kana minal kafirin. Maka jadilah iblis termasuk orang yang kafir. Allah mengatakan karena iblis menolak satu perintah Allah. Padahal sebelumnya iblis sangat taat loh ya. Iblis sebelumnya sangat taat. Apapun perintah Allah sami'na wa ta'na. Tapi kali ini ada satu perintah Allah yang agak kurang bisa diterimanya. Tidak sesuai dengan nafsunya, dia pun menolak perintah Allah itu. Allah katakan kafir. Iblis pun dihukumi kafir. Bapak, Ibu yang kami muliakan, iblis pun diusir dari surga. Tambah manja disakiti hati iblis kepada Adam. Diusir dari surga. Fakhruj minha. Keluar kamu. Hai iblis, keluar. Kamu tak pantas ada di surgaku. Dari nikmat yang sempurna menuju tempat yang hina dalam keadaan juga terhina. Iblis diusir. Iblis sadar bahwa dia sudah tidak berharga lagi di mata Allah. Iblis keluar membuat dendam yang mendalam kepada Adam. Maka iblis berdoa kepada Allah. Coba kanak-kanak kecil, iblis itu lebih kuat daripada setan manapun, daripada jin manapun. Iblis itu adalah pimpinan tertinggi dari para penjahat gaib di muka bumi ini. Iblis karena dia percaya kepada Allah, dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa permintaannya pertama? Pertama minta panjang umur. Apa kata iblis? Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berdoa, ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat.
Iblis minta panjang umur pada Allah. Itu ada orang di dunia Bapak Ibu, minta panjang umurnya pada setan, minta panjang umurnya pada dukun, minta panjang umurnya pada penghuni gunung anu, pada penghuni lembah anu. Sedangkan Indua Samang setan-setan tu ubilih minta panjang umur pada Allah. Coba ya, iblis minta, panjangkan umurku ya Allah. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Baik, permintaanmu saya kabulkan. Khusus kamu seorang, umurmu saya panjangkan sampai hari kiamat. Tapi jin-jin yang lain dari bangsamu tidak. Hidup, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, mati. Tapi kamu saya panjangkan sampai hari kiamat. Permintaan iblis yang kedua, ya Rabb, izinkan aku bisa menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya sehingga mereka kelak menjadi ahli neraka bersamaku. Allah kabulkan. Baik, permintaanmu saya kabulkan. Kamu bisa goda siapapun dari anak keturunan Adam sesuka hatimu. Cuma dua jenis kelompok hambaku dari cucu Adam, anak cucu keturunan Adam, yang kamu tak akan berhasil menggodanya. Hamba-hambaku yang ikhlas, hamba-hambaku yang bersyukur. Terus iblis berdoa lagi, ya Allah, izinkan aku bisa melihat Adam dan anak keturunan Adam, sementara Adam dan anak keturunannya tidak bisa melihat aku dan bangsaku. Sejak itu Allah kabulkan. Baik, hai iblis, kamu dan bangsamu mulai hari ini tidak bisa dilihat oleh Adam dan anak keturunannya sampai hari kiamat, sementara kalian bisa melihat Adam dan anak keturunannya. Supaya Bapak Ibu tahu ya, kapan sejarah bangsa jin bermula tidak bisa dilihat. Itu setelah iblis berdoa minta kepada Allah. Allah kabulkan. Oke, Bapak Ibu, iblis pun terusir. Singkatnya, yang ingin saya kajikan pada malam hari ini adalah, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, iblis sebelumnya namanya Azazil dinyatakan kafir oleh Allah hanya gara-gara ada satu perintah Allah yang ditolaknya. Hanya satu perintah Allah yang ditolaknya. Allah katakan kamu kafir, kamu di neraka. Suatu ketika, coba buka nanti buku Talbis Iblis oleh Syekh Ibnul Jauzi yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul terjemahnya adalah Perangkap Iblis. Nanti coba lihat di situ kisah pertemuan iblis dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa digelari dengan Kalimullah, kawan bicara Allah. Iblis datang pada Musa. Hai Musa, saya ini iblis. Mendengar pengakuan si iblis bahwa dia adalah iblis, Musa yang perkasa ingin memukulnya. Apa kata iblis? Tolong jangan sakiti saya. Saya berniat baik. Hai Musa, saya ingin taubat. Tolong sampaikan pada Allah. Jika saya taubat kepada Allah, mau tidak Allah menerima saya? Mau tidak Allah memutihkan dosa-dosa saya? Mau tidak ya Allah mengembalikan posisi saya dulu? Dulu kan iblis disetarakan dengan malaikat, derajatnya di sisi Allah. Saya ingin taubat sungguh-sungguh. Apa kata Nabi Musa? Tunggu sebentar. Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah, menyampaikan maksud tujuan iblis. Apa firman Allah? Hai Musa, sampaikan pada si ubilih itu. Bila nyoba niat taubat, aden terima taubatnya. Saya terima taubatnya. Sampaikan pada iblis, kalau dia sudah taubat dan saya terima taubatnya, dosa-dosa masa lalunya saya putihkan. Sampaikan pada iblis, derajatnya akan saya kembalikan seperti semula, setara dengan para malaikat. Masya Allah. Tapi ada satu syarat Musa. Katakan pada si iblis, dulu ada satu perintah saya. Satu perintah saya. Yang ketika saya perintahkan dia belum mau menjalankan. Saya minta permintaan yang perintah saya dulu itu, laksanakan sekarang. Dulu iblis saya perintahkan sujud kepada Adam, iblis menolak. Sekarang Adam sudah meninggal, iblis tahu di mana kuburan Adam. Pergilah iblis ke kuburan Adam, sujudlah kepada Adam di kuburannya itu. Jika itu dilakukannya, perintah yang dulu tidak dikerjakan, saya terima taubatnya. Maka Musa pun berjumpa dengan iblis. Apa kata Musa? Congratulations for you. Selamat hai iblis.
Permohonanmu sudah saya sampaikan pada Allah. Gimana Musa? Gimana Musa? Allah terima. Jika engkau ingin taubat, Allah sambut taubatmu. Allah buka pintu taubat. Oh ya, terus semua dosa-dosamu Allah putihkan. Wah, senangnya luar biasa iblis. Dan derajatmu kembali Allah naikkan setingkat kembali dengan para malaikat. Tapi ada satu permintaan iblis. Apa itu wahai Musa? Allah perintahkan engkau. Dulu ada satu perintah Allah yang engkau tolak, tidak mau engkau laksanakan. Allah minta permintaan itu sekarang laksanakan. Maksudmu, sujudlah kepada Adam. Adam kan sudah mati, kata iblis. Adam kan sudah mati. Iya, Adam sudah mati. Tapi Allah berfirman, kamu kan tahu di mana kuburannya Adam. Sekarang pergi kamu ke kuburannya. Sujudlah kamu kepada Adam di samping kuburannya. Apa kata iblis? Idu saja Adam dulu nak namuah dan sujud kepadanya. Apalagi lah mati. Nak den. Bangkit balik madanya. Hidup saja Adam dulu saya tak mau. Apalagi udah mati. Biarlah dah jadi den taubat. Satu saja penolakan iblis terhadap perintah Allah menyebabkan iblis langsung dilupakan oleh Allah. Segala kesolehannya yang lama yang banyak, segala ketaatannya yang lama yang banyak, semuanya Allah lupakan. Allah katakan dia kafir. Awas Bapak Ibu, saya bukan dalam rangka mengajarkan radikal dalam hal ini, tetapi memang kenyataannya begitu. Kalau ada satu saja syariat Allah, satu saja perintah Allah, kita tolak, kita benci, kita musuhi, tidak kita terima, maka kita dengan iblis tidak akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafir. Ada enggak dalilnya Pak Ustaz? Ada. Di mana itu Ustaz? Surat Muhammad ayat 8 ayat 9. Ayo buka, kalau ada yang pegang HP di situ ada aplikasi Al-Qur'an, buka. Surat Muhammad ayat 8 ayat 9. Walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum. Orang-orang yang telah menjadi kafir, seluruh amal soleh yang pernah mereka buat, seluruh pahala-pahala yang sudah mereka kumpulkan, Allah jadikan itu celaka dan sia-sia. Dzalika bi annahum, itu disebabkan karena sesungguhnya mereka karihu ma anzalallah, mereka membenci apa yang Allah turunkan. Jadi kalau ada ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah, kalau ada satu perintah Allah saja kita tolak, kita benci, tidak kita terima, ya, maka Allah melanjutkan ayatnya, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum, itu disebabkan mereka membenci perintah Allah. Jadi kalau ada orang Islam haji, managaan musaji di Madinah, puasa Ramadan, puasa sunat, yo, rajin salat 5 waktu, tahajudnya hebat, duhanya hebat, sedekahnya luar biasa, dermawannya. Tetapi maaf, kalau ada satu saja syariat Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi yang sahih, dia tidak terima, dia benci, dia tolak, maka dia bernasib seperti iblis. Dalilnya surat Muhammad ayat 8 ayat 9. Maaf Bapak Ibu, kepada guru-guru kami yang kami muliakan, satu saja ayat Allah ditolak, dibenci. Satu saja syariat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ditolak, dibenci. Jangankan 2, 3, 5, 10, jangankan setengah Al-Quran atau sepertiga Al-Quran, satu saja cukup dibenci. Orang ini ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan rontok imannya, gugur 2 kalimat syahadatnya, keluar dia dari Islam. Walaupun dia merasa dirinya masih muslim, Allah tolak keislamannya. Selama ada satu saja perintah Allah yang ditolak, yang dia benci. Jadi kalau begitu bagaimana Pak Ustadz? Kalau begitu wajib menjadi muslim yang kafah, wajib menjadi mukmin yang haqqan. Orang mukmin itu, kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti masuk surga. Umat Nabi apa tidak ini? Umat Nabi apa bukan? Kabar baik. Kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti akan masuk surga. Masya Allah. Senyum dulu. Senang tidak dengar hadis ini? Masuk surga. Masuk surga. Amin. Kalau hadis itu titik sampai di situ, seluruh umatku pasti masuk surga. Titik lah, pulang alaih. Lah jamin masuk surga. Pulang alaih Pak, Buya.
Sudah dijamin masuk surga. Ternyata hadisnya nggak titik sampai di situ ya. Koma baru. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Oh, heran para sahabat. Apa iya ada umat Nabi Muhammad nggak mau masuk surga? Tak sanggup mereka tahan pertanyaan ini di hati mereka. Mereka lontarkan dalam bentuk pertanyaan kepada Nabi. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa umatmu yang tidak mau masuk surga itu siapa? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Umatku yang pasti masuk surga adalah aku yang ditirunya, ajaran yang kubawa yang diikutinya, perintah Allah dan perintahku yang dipatuhinya, larangan Allah dan laranganku itu yang dijauhi ditinggalkannya. Itulah umatku yang pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa saja dari umatku yang ternyata tidak mentaati, tidak mematuhi, tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, tidak mematuhi, tidak menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, itulah umatku yang tidak mau masuk surga. Awas, jangan banyak-banyak. Satu saja jadilah. Satu saja, Bu. Bu, satu saja jadilah perintah Allah tidak diikuti. Satu aja. Satu aja cukup. Syariat Allah, syariat Rasulnya tidak kita terima. Satu aja. Jangan banyak-banyak. Satu aja. Umpamanya ada di antara ibu menolak jilbab. Aku jilbab ke jilbab kau. Macam panenya, pabijak-bijakannya. Nggak ketujuh dia denci aku dah. Kalau sembahyang jadilah. Kalau haji, umrah, puasa semua. Tapi masalah jilbab, you nak ketujuh dia dah. Padahal itu jelas-jelas itu. Itu contoh ya. Ada Muslim. Ambo cik sembahyang dia nak nionya dah. Kasadonya dalam Islam kau terima dia sadolanya. Tapi sembahyang nak nio dia. Maka orang yang macam ini ditolak oleh Allah keislamannya. Dan semua amalnya Allah batalkan. Karena ada di antara syariat Allah yang ditolaknya. Oke. Baik Bapak Ibu. Kesimpulan kita adalah umatku seluruhnya masuk surga kecuali yang tidak mau. Ternyata syarat masuk surga itu sami'na wa ata'na. Kami dengar engkau memerintahkan. Ada ayatnya, ada hadisnya. Wa ata'na, kami patuh ya Allah. Kami dengar ya Allah dalam Al-Quran, dalam hadismu. Engkau sudah melarang ini, Rasulmu sudah melarang. Kami dengar dan kami patuh. Jangan mampu jolai, nyu tinggalkan mampu. Ijan menzalimi jolai, yuwana nak namunya menzalimi. Jangan makan riba jolai, nyo tinggalkan riba. Sampai apa duitnya terbuka peluang untuk riba, ya dia tetap tinggalkan riba. Jangan badukun-dukun jolai, nak namu bananya badukun. Jangan sampai ini, jangan sampai itu, dia tinggalkan. Itulah yang sami'na wa ata'na. Nah, itu orang beriman ya, sami'na wa ata'na. Seluruh umat ambo pasti masuk surga. Siapa yang indak masuk surga, yang indak sami'na wa ata'na. Kalau orang beriman ayyaqulu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi. Jadi kalau kami dengar artinya orang ini mencari ilmu. Dia wajib mencari tahu apa-apa saja perintah-perintah Allah, apa-apa saja larangan Allah untuk dia bisa mengindahkan dalam hidupnya. Awas, kalau orang Islam beda dengan orang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23, qad aflahal mu'minun, yang pasti beruntung dan menang cuma orang yang beriman. Coba lihat, ada enggak dalam Al-Quran qad aflahal muslimun? Sungguh beruntung dan menanglah orang-orang muslim. Enggak. Tingkat umat Nabi ko dalam agama ada 3. Tingkat muslim, tingkat mukmin, tingkat muhsin. Muslim masih ada harapan masuk neraka. Baru nanti dikeluarkan dari neraka masuk surga. Mukmin takkan pernah merasakan neraka. Tapi muhsin, dia bahkan juga tidak dihisap pada hari kiamat di padang mahsyar. Langsung melewati padang mahsyar, langsung diantarkan ke tepi titian, langsung sampai ke seberang dan masuk surga. Surga tertinggi itu muhsin. Mukmin tidak akan mengalami hisap, tetapi tidak lama. Dan mereka lulus dalam penitian sampai di seberang. Masuk surga, tidak pernah merasakan neraka. Tapi Muslim banyak perintah Allah. Bukannya banci kepada perintah itu, tetapi maleh. Aku bedanya ya. Ada orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, bukan dia benci perintah Allah, bukan dia menolak perintah Allah, tapi maleh. Kalau orang maleh ini, dia masih dikatakan Muslim. Beda kalau dengan tadi, yang tadi saya sampaikan adalah benci dan menolak. Kalau ini dia tidak benci. Masalah jilbab, saya tidak benci dengan jilbab, tapi ya saya rasanya
merasa mengagungkan keindahan. Masalah jilbab saya tahu itu wajib, tidak memakainya berdosa. Biarlah saya tanggung dosa ini. Yang penting saya masih bebas untuk membuka rambut saya. Orang macam ini masih muslimah namanya. Tapi di akhirat dia akan menyicipi dulu bagaimana beratnya neraka, baru nanti dikeluarkan. Lain yang mode itu, Bapak Ibu. Masuk neraka sebentar, bersobok jo, artis-artis. Kalau orang beriman itu ndak, sami'na wa ata'na. Perintah Allah saat itu juga dia kerjakan. Itu orang beriman. Coba dengar, bagaimana para wanita ketika mereka mendengar jilbab, perintah jilbab turun. Ada yang pakai baju tebal di luar, baju kelapis ketiga. Karena ada perintah ayat Allah, langsung baju bagian luar dia lepas dan dia ikatkan ke wajahnya, ke rambutnya. Seperti ini. Langsung dia lari ke rumah. Di rumah dia jadikan apa yang bisa dijadikan untuk jilbab. Ada gorden yang dijadikan, ada yang begitu sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Ada yang tidak punya apa-apa, kedua telapak tangannya ini dia tutupi rambutnya, lari dia ke rumah untuk mencari apa yang bisa menutupi auratnya. Saat itu mereka dengar perintah, saat itu mereka jalankan. Itu baru orang beriman. Kalau orang Islam, sami'na wa anggu'na wa gelyangna. Kami sudah dengar ini perintah Allah dan Rasulnya. Kami sudah paham angguk-angguknya. Wa gelyangna, tapi alun kini lah. Ini gaya orang Islam nih. Allah tidak akan memasukkan orang ini ke dalam surga sebelum dia dicuci dalam neraka. Ini Muslim. Tapi kalau yang tadi, dia tidak mau melakukan karena dia benci, karena dia menolak perintah Allah, kafir. Itu saja ya pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi para pemuda. Masya Allah, antum buat acara tadi itu keren sekali, luar biasa. Kita memberikan aplaus lah untuk antum semua, ya. Kami mengucapkan ucapan tahniah lakum, ucapan selamat. Luar biasa kompaknya. Itu tadi bisa seperti itu, tentu ada belajarnya ya. Ada belajarnya, ada praktek bersama sehingga bisa kompak. Nah, sekarang untuk menjadi hamba Allah yang akan menghuni surga, wajib belajar. Wajib belajar. Nggak bisa mengandalkan semangat. Kama Pak, kamu masuk surga. Pak, jalannya kemari Pak. Kalau kita tidak belajar, langsung percaya kita. Tapi kalau kita orang terpelajar, bukan. Di kitab panduan peta dan atlas resmi dari pemerintah, bukan sini jalannya, tapi sini. Ini untungnya Pak, kalau orang yang belajar. Orang yang terpelajar, dia tidak mudah disesatkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita belajar. Belajar tahun 2021, kita jadikan tahun di mana ilmu kita nambah, iman kita nambah, kesolehan ketaatan kita nambah. Dan semoga Allah juga berikan tambahan untuk Sumatera Barat menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita berdoa, baik tingkat Sumatera Barat ataupun tingkat Indonesia, diberi oleh Allah kekuatan untuk melihat kebenaran adalah benar dan menolongnya biar mampu menjalankan dan menegakkan kebenaran. Amin. Dan kita doakan setiap pemerintah yang sedang memimpin diberi oleh Allah kemampuan melihat yang salah adalah salah, yang batil adalah batil, serta mereka berani untuk menghapuskannya, untuk menyingkirkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mohon maaf lahir dan batin. Yang benar hanyalah Allah dan Rasulnya, yang salah adalah syaitan yang terlaknat dan hamba Allah yang dhaif dan lemah ini. Dan berlepas dirilah setiap apapun yang ditemukan kesalahan dalam kata-kata kami tadi. Barakallahu fikum jami'an. Mari kita baca sama-sama surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Doa kafaratul majlis. Siapa yang membaca doa ini, kata Nabi, sebelum dia berdiri di tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan semua dosa-dosa kecil yang pernah ia buat sebelum itu dalam hidupnya. Ayo dibaca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.